Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan beberapa perbedaan antara idhofah dengan na'at dan man'ut. Jadi dalam kalimat ada dari segi nahwunya ada yang idhofah dan ada yang hukumnya na'at dan man'ut. Nah, kemudian secara singkat akan saya jelaskan di sini. Di sini ada contoh dari na'at dan man'ut. Jadi saya ambil potongan kalimatnya saja. Misalkan kalau dari kalimat panjangnya ra'aitu at-taliba al-jadida misalkan. Di sini saya ambil kata at-talibunya langsung. At-talibu al-jadidu, siswa baru. Kemudian ada kata al-madrasatu al-wasi'atu. Ada kata madrasah luas. Jadi dalam ini contoh na'at dan man'ut. Kalau ciri-ciri na'at dan man'ut itu kalau misalkan atau apabila na'atnya beralif lam, otomatis man'utnya pun beralif lam. Atau sebaliknya sama. Apabila man'utnya beralif lam, berarti na'atnya pun harus beralif lam. Artinya kalau misalkan di bagian depannya ada alif lamnya, berarti di bagian belakangnya pun dikasih alif dan lam. Ada alif dan lam, ada alif dan lamnya. Kemudian jika muzakkar sama-sama muzakkar. Contoh di sini mu'anas sama-sama mu'anas, ada tak marbutah atau tak bulat di belakangnya. Jadi sama-sama mu'anas. Jadi biasanya makna untuk na'at dan man'ut bisa dimasuki makna yang. Contohnya di sini siswa yang baru. Jadi makna yangnya hilang, siswa baru. Kemudian madrasatu al-wasi'atu, sekolah yang luas. Makna yangnya hilang, sekolah luas. Bedanya dengan idhofah, kalau idhofah kita ambil contohnya. Idhofah biasanya satu makna tapi ada dua kalimat. Contohnya di sini ada kata kuratul qadam, sepak bola. Ada dua kata tapi satu makna. Contohnya lagi babul bait, pintu rumah. Pintu rumah kita seperti biasa, itu kan satu makna aja sebenarnya. Cuman dua kata. Babu satu, al-bait satu. Kalau kita pisah, bab artinya pintu, kemudian bait artinya rumah, pintu rumah. Tapi kalau secara makna pintu rumah hanya satu macam saja. Atau bilatul masjid, lantai masjid. Kalau kita artikan satu, bilat lantai, masjid bangunan masjid. Tapi kalau digabung bilatul masjid jadi idhofah. Bilatul masjid jadi idhofah, lantai masjid. Kalau misalkan bedanya, kalau misalkan idhofah dengan idhofah yang ini kemudian dengan na'at dan man'ut. Kalau idhofah untuk yang jadi mudhofnya itu tidak diperbolehkan menggunakan alif dan lam. Contohnya di sini kata kuratu dengan kata babu dan bilat. Itu tidak diperbolehkan menggunakan alif lam. Yang mudhof ini bagian depannya mudhof, kemudian bagian belakangnya mudhof ilaihnya. Ini yang bagian belakangnya menggunakan alif lam dan berbaris kasrah, baris bawah. Kalau di sini contohnya. Jadi untuk yang jadi mudhofnya bisa berbaris dhammah, bisa berbaris fathah, bisa berbaris kasrah, tergantung kalimat sebelumnya. Kalau misalkan dimasuki huruf amil jar, berarti berbaris kasrah. Contohnya fi kuratil qadami. Contohnya fi, karena ada fi misalkan masuk huruf fi amil jar, berarti jadi kuratil qadami. Tapi kalau masuk amil nasab misalkan anna kuratal qadam, bahwa masuk amil nasab misalkan, berarti setelah ini barisnya menjadi kurata karena ada amil nasab. Tapi yang Bapak bahas bukan yang ininya lah, yang dibahas di sini perbedaan antara idhofah dan na'at dan man'ut. Kalau misalkan tanpa alif lam, kata kuratul qadam atau kuratal qadam atau kuratil qadam berubah menjadi kuratu qadamin. Alif lam hilang, kemudian
kasrotain muncul, jadi barisnya menjadi 2. Atau misalkan babul baiti, jadi babu baitin, jadi barisnya ada 2. Otomatis karena alif lam hilang menjadi kasrotain. Bedanya dengan yang naat dan man'ut, kalau misalkan yang jadi mudhofnya di sini tidak boleh beralif lam selamanya. Yang jadi idhofah mudhof ilaihnya boleh beralif lam atau tanpa alif lam. Kalau misalkan beralif lam ada tanpa tanwin. Kalau misalkan tanpa alif lam berarti harus pakai tanwin. Kemudian kalau naat dan man'ut itu kalau misalkan beralif lam salah satunya berarti dua-duanya harus beralif lam. Kalau misalkan muzakkar sama-sama muzakkar, contohnya at-thalibu siswa, al-jadidu tidak diperbolehkan, at-thalibu al-jadidatu tidak boleh, atau at-thalibatu al-jadidu tidak boleh. Karena al-jadidu ini muzakkar, berarti kata at-thalibu ini muzakkar, siswa laki-laki maksudnya, berarti pakai kata al-jadidu bukan al-jadidatu. Kemudian kalau misalkan naat dan man'ut, kalau beralif lam sama-sama beralif lam, kalau muzakkar sama-sama muzakkar, kalau misalkan mu'annas sama-sama mu'annas. Dan maknanya siswa baru makna yangnya hilang, berarti kalau misalkan bisa dimasuki makna yang dalam kalimat tersebut, berarti itu ciri-ciri naat dan man'ut, selain dilihat dari kata-katanya sendiri. Seperti misalkan siswa yang baru, ada alif lamnya, muzakkar sama-sama muzakkar, mu'annas ada tak bulat atau tak marbutohnya sama-sama ada, berarti ini ciri-ciri naat. Kemudian ini cara membedakan perbedaan atau ciri-ciri naat dan man'ut dan idhofah yang mudah ya. Sebenarnya ada beberapa ciri yang lain, cuman di sini Bapak menyingkat supaya lebih mudah. Ada kata kuratul qadam tadi, jadi bedanya dilihat di sini, kalau di mudhof ilaih itu tidak ada perbedaan antara muzakkar muannasnya. Jadi kalau misalkan di sini kata kuratul qadam ada tak bulat atau tak marbutohnya, tidak tentu harus dikasih tak bulat atau tak marbutoh, karena di sini cuma menyesuaikan kalimat. Karena ini 2 kata tapi maknanya satu kalimat. Sepak bola, pintu rumah. Misalkan babu bait, pintu rumah. Nah, cuman bedanya kalau misalkan di atas ini contoh naat dan man'ut. Naat dan man'ut ini di sini kalau beralif lam sama-sama beralif lam, kalau misalkan mu'annas ada tak bulatnya sama-sama ada tak bulatnya atau tak marbutohnya. Dan biasanya makna yangnya bisa diselipkan. Sekolah yang luas, makna yang hilang sekolah luas. Kalau dalam idhofah itu 2 kata satu makna, contohnya sepak bola. Kemudian pintu rumah, babul bait, pintu rumah. Jadi kalau misalkan beralif lam di bagian mudhof ilaihnya, kalau hilang alif lamnya berarti pakai kasratain. Tapi kalau baris depannya boleh berubah. Kalau misalkan naat dan man'ut, kalau misalkan al-madrasatu al-wasi'atu, kalau misalkan barisnya berubah al-madrasati misalkan, berarti al-wasi'ati ngikut. Kemudian al-madrasata al-wasi'ata, intinya sama semua. Kalau misalkan dilihat bagian depannya ada alif lamnya, berarti bagian belakangnya pun harus diberi alif lam. Kalau muzakkar sama-sama muzakkar, kalau mu'annas sama-sama mu'annas. Kalau barisnya kasrah, misalkan al-madrasati atau at-talibi, berarti al-jadidi atau al-wasi'ati, berarti barisnya sama. Semua yang jadi di naat dan man'ut, semua yang di belakang ini mengikut yang di depannya. Kalau misalkan di depannya ada alif lamnya, berarti di belakangnya pun diberi alif lam. Kalau misalkan ada tak bulatnya, berarti belakangnya ada tak bulat. Kalau misalkan muzakkar, berarti sama-sama muzakkar. Kalau misalkan barisnya domah, berarti yang di belakang pun berbaris domah. Kalau misalkan barisnya fathah ataupun kasrah, sama, yang di belakang pun mengikut. Itu biasanya ciri-ciri yang nampak di naat dan man'ut. Kalau misalkan di idhofah, satu makna tapi ada 2 kata. Jadi jelas perbedaannya lah. Kalau misalkan di sini, walaupun yang jadi mudhof ini berbaris berubah, entah itu domah atau kasrah dan fathah,
yang jadi mudhaf ilaih bagian belakangnya akan selamanya berbaris kasrah. Kalau dari hukum nahu berbaris bawah, walaupun ada beberapa kata yang bisa berbaris atas, tapi itu Bapak tidak menjelaskan karena Bapak ambil yang singkatnya saja. Kuratu kodamin. Kuratu kodamin ini salah satu contoh. Kuratu kodamin salah satu contoh. Kalau misalkan baris kuratunya masuk amil nasab, berarti ana kurata kodamin. Kodaminnya tetap. Atau ana kuratul, jadi ana kuratal kodami. Kalau misalkan amil jazam masuk, fi misalkan fi kuratil kodami, selamanya yang bagian belakangnya berbaris kasrah. Kalau misalkan natan man'ut, selamanya mengikut yang di belakang, mengikut yang di depan. Tapi kalau yang untuk mudhaf ilaih, selamanya yang jadi mudhaf ilaih bagian belakangnya berbaris kasrah. Atau di sini salah satu contohnya bagian barisnya yang ini berbaris bawah kasrah. Walaupun tadi Bapak menjelaskan ada yang bagiannya untuk kasrah itu berbaris di atas. Ya, cukup sampai di sini mungkin yang bisa Bapak jelaskan. Kalau kurang jelas masih bisa diulang-ulang. Insya Allah akan mudah pahamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.